harus menanggung semuanya. Gak apa-apa Tuhan, mungkin ini Tuhan akan ngasih. Oke, assalamualaikum ya. Selanjutnya dengan bintang Gemini ya. Bagaimana keuangan Gemini? Gimana keuangan Gemini ya? Ada Man holding a heart ya. Berarti di sini untuk bulan April Gemini harus menyiapkan diri dengan apapun yang terjadi di bulan April. Misalnya rezekinya mungkin ya dilalahnya jadi kebutuhan itu banyak dan hanya cukup, dan kamu harus banyak mengalah ya. Kamu harus tetap tegar di sini benar-benar kamu harus benar-benar menggunakan hati kamu, nggak memakai logika kamu, bahwa memang kamu yang bekerja keras dan memang kamu yang mampu membantu keluarga kamu. Mungkin kamulah yang tulang punggung keluarga, dan kamu juga harus siap untuk segala hal, dan kamu memang bertanggung jawab. Di sini kamu tuh luar biasa gitu. Protect your dreams. Jadi apapun yang terjadi keuangan kamu di bulan April yang mungkin luar biasa, kamu harus bersabar, mengikhlaskan. Banyak yang harus kamu ikhlaskan di bulan April ini. Hal-hal yang mungkin sebenarnya bukan kewajiban kamu, tetapi lagi-lagi kamu lagi. Dan bagaimana kamu tidak bisa cuek di sini. Kamu yang memegang kendali semuanya. Memang rasanya sakit ya, terkadang menjadi tulang punggung itu bukan sakit. Kalau memang pada saat di usia-usia muda masih banyak keinginan sebenarnya, tetapi harus banyak menanggung kepentingan keluarga, menanggung beban, itu memang sangat sulit. Tetapi ini hal yang luar biasa menurut saya. Kalau kalian masih muda tapi sudah bisa bertanggung jawab seperti ini adalah latihan mental yang luar biasa. Jadi Tuhan tuh kayak mendidik kalian tuh menjadi orang yang kalian tuh akhirnya bisa fight, bisa survive menghadapi hidup kalian selanjutnya di masa depan. Jadi kalian akan enteng menghadapi hidup. Pada saat kalian bisa lulus nih menghadapi ujian yang ini, kalian akan ada ujian lebih berat lagi, kalian bisa lebih tough menghadapinya, kalian bisa gitu ya. Di sini memang ada orang kepala jungkir tapi tetap tersenyum. Nah, Gemini dia memang punya jiwa yang sangat ikhlas, walaupun dia harus menanggung semuanya. Gak apa-apa Tuhan, mungkin ini Tuhan akan ngasih rezeki yang gede. Makanya di sini saya lihat Gemini di sini juga memang rezekinya gede, dan dimana dari tangan dia juga rezeki juga mudah gitu loh. Ada the world. Ya, kamu lagi memang yang harus ada Queen of Swords. Nah, kamu lagi. Jadi kamu di sini kenapa ada Queen of Swords? Misalnya kamu laki-laki, kok ada gambar Queen of Swords sih, Mbak gitu ya. Misalnya saya tanya sama, kenapa? Kamu harus benar-benar menjadi seseorang yang bisa mengayomi keluarga kamu yang bisa harus menghandle masalah keluarga kamu, adik-adik kamu misal, yang memang harus kamu lagi. Dan mungkin Tuhan ingin memberikan sesuatu hal yang luar biasa, karena kamu akan diberi rezeki gede. Biasanya tuh gitu, kamu yang memang akan bisa mengatasi semua masalah itu kamu, karena memang kamu yang bisa. Jadi kamu harus ikhlas, dan kamu akan banyak hal yang di luar itu yang akhirnya kamu tuh tahu lebih banyak bahwa hidup itu ternyata begini ya. Hidup harus bisa memang yaitu tadi banyak berkorban kepada orang lain, tetapi tidak mengorbankan diri sendiri ya. Jadi kamu akhirnya dewasa di situ, kamu akhirnya bekerja kerasnya juga, kamu akan lebih mandiri, kamu lebih kuat. Jadi bulan April mungkin bulan yang kamu harus semuanya kamu, dan itu kamu harus ikhlas. Memang rezeki juga dari kamu, dan pasti Tuhan akan ngasih rezeki itu banyak berlimpah. Kamu pasti dari kamu juga, kamu memang mudah mendapat rezeki besar. Memang aura kamu sudah bagus, karena mental kamu, kebaikan kamu, akhirnya rezeki juga akan mudah. Jadi jangan khawatir, walaupun kamu harus masih mengalah ya, mungkin Tuhan masih ingin kamu masih ingin memberikan
pendidikan tentang ikhlas, tentang bagaimana berkorban, tentang bagaimana kamu merasakan jadi sebagai orang tua gitu ya. Oh, jadi orang tua ternyata tidak mudah. Dia harus mengalah untuk anak-anaknya demi kebaikan anak-anaknya, seperti itu. Jadi kalau saya lihat Rizky, ya itu tadi, memang kamu harus banyak mengalah. Rizkinya lumayan masian ya, dan kamu harus banyak mengikhlaskan banyak hal, dan kamu harus banyak bersyukur karena kamu yang dapat anugerah seperti ini. Bagaimana dengan cinta bagi yang single? Cinta bagi yang singlenya ada Angel of Love. Jadi bagi yang single, Another Chance ya, alamiah dia tiba-tiba kayak datang. Ada seseorang yang mungkin dulu cuek sama kamu, tiba-tiba secara alami ya. Jadi saya lihat di sini bahwa kamu harus yakin bahwa kamu itu punya cinta yang luar biasa dari keluarga kamu, dari walaupun ya kamu di sini mungkin mencintai seseorang dan ternyata seseorang itu memang berbalas, tetapi endingnya ternyata dia menduakan kamu. Jadi di sini kamu akhirnya single lagi, kamu kayak di PHP sama seseorang di sini ya. Saya lihat maksudnya gini, bukan single lagi. Jadi kamu bisa jadi hati-hati untuk Gemini, kamu tuh lagi di PHP-in sama seseorang, tapi sebenarnya kamu hanya dipermainkan, seolah-olah dia itu kayak memberi angin segar. Di sini ada Nine of Cups, sesuatu kayak mengembirakan ya. Cuman kamu jangan percaya, ada Seven of Pentacles di sini, jangan percaya karena ujung-ujungnya dia nanti akan menyakiti kamu. Jadi kamu harus lebih bijaksana. Di sini ada kartu pertama Angel of Love ya. Jadi di sini bahwa kamu harus yakin ketulusan kamu akan diberikan seseorang, sama Tuhan juga diberikan seseorang yang tulus juga. Jadi jangan mudah percaya sama orang yang mungkin sekarang kamu sangat mencintainya, tetapi kamu harus juga peka, harus cerdik bahwa tidak seharusnya kamu melakukan hal-hal yang tidak masuk akal, intinya gitu. Bagaimana yang sudah menikah? Ada The Temple Path. Kalian adalah sebuah keluarga yang punya yang harus menjadi satu dengan semua kekurangan dan kelebihan masing-masing, dan kalian pasti bisa, pada saat kalian dipertemukan itu pasti bisa saling menginspirasi ya. Jadi saya yakin setiap hubungan menikah suami istri itu ada menginspirasi ya, seperti saya dan suami saya. Oh ya, suami saya itu lebih tenang, lebih diem kalau misalnya dia lagi sakit misal. Saya tuh kadang malah lebih speak up. Kelemahannya kalau speak up gampang, semua tuh kayak gampang ngeluh gitu ya. Pada saat ada orang diem, oh ternyata jadi orang diem tuh kelebihannya begini, seperti itu maksudnya. Semua orang tuh punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan pasangan itu tidak akan sama dengan kita. Pasangan itu akan seseorang yang sama tuh dikasih sama kita tuh seperti kita tuh menjadi gelasnya, pasangan kita menjadi tutupnya. Jadi pasangan kita memang pelindung kita. Kita nggak bisa menuntut pasangan kita harus seperti sesuai dengan ekspektasi kita. Harus ini dong, penghasilannya harus banyak seperti saya yang menghasilkan selama ini. Jangan seperti itu. Kenapa? Ada rock water, sungai, ada batu, air tetap lewat aja walaupun ada batu. Dibilang sungai karena ada air dan ada batu, terus dengan lebar segitu ya, ada kerikil, ada ikan. Kalau mungkin hanya air aja, itu berarti kan hanya yang di dalam gentong, di dalam kamar mandi itu hanya air aja, nggak ada batu. Tapi namanya sungai pasti ada batu, ada air ya, seperti ini. Itu kenapa? Seperti itulah pernikahan. Tidak ada yang namanya kesamaan, yang ada pasti kesama, tapi yang langsung kayak 100% itu nggak mungkin. Memang kalian adalah seseorang, cinta kalian itu adalah seperti berkah yang sama Tuhan dikasih, tetapi harus saling bisa. Kamu ingin mendapatkan sesuatu yang baik sama pasangan kamu, jadi kamu juga harus baik pula dong. Di sini ada saling, ada memberi ya, memberi. Jadi kalau kamu ingin punya impact punya timbal balik yang baik sama pasangan kamu, kamu juga harus memperlakukan dia, menghormati dia selayaknya sesuai posisi dia. Walaupun penghasilan kamu lebih banyak, tapi dia kepala rumah tangga, tetap harus apa-apa izin dong sama dia, harus apa-apa tahu dia, karena memang harus tahu bahwa setiap rezeki di dalam satu keluarga itu pasti beda. Ada memang istrinya yang lebih besar itu banyak ya. Ya di sini memang jarang orang menyadari bahwa kadang kita menuntut saya semua, si perempuan semua, itu tidak boleh.
akhirnya kalian akan stres sendiri karena terlalu menuntut ya. Akhirnya padahal di sini bagaimana suami pasangan kamu tuh sangat mencintai kita dengan utuh, mencintai kamu dengan utuh. Jadi kamu nggak usah stres sendiri, akhirnya kamu capek sendiri, lebih bisa menerima apa adanya pasangan kita ya. Jadi di sini ada King of Pentacle, jadi benar-benar kamu memang yang harus, memang kenapa perempuan itu seolah-olah kayak harus bekerja keras mendidik anak ini itu, karena memang surga di telapak kaki kita, di telapak kaki ibu. Jadi dia memang lebih complicated kerjaannya gitu ya. Ya itu harus perlu disadari. Bagaimana dengan kesehatan mereka ya. Ini harus banyak meditasi ya agar menenangkan diri kalian. Akhirnya nanti jantungan di sini agak sesak-sesak, ada sesak-sesak, terus harus bisa itu tadi, jangan makan terus kalau stres ya, bisa nanti kena asam urat, kena kolesterol gitu ya. Oke, lebih baik mungkin dibuat olahraga. Ini juga buat saya juga ya, kalau saya tuh stres saya makan. Saya tuh suka masak, jadi saya akan masak anak-anak saya. Jadi mungkin di sini harus dibatasi juga, kamu harus banyak olahraga juga biar nggak stres. Karena kadang stres itu karena memang kita kurang olahraga. Saya juga seperti itu. Kadang badan capek nggak karuan, stres nggak karuan, badan nggak mikirin apa-apa, itu ternyata kita capek, oksigen kita kurang lancar gitu ya. Oke, untuk Gemini, jaga kesehatan, banyak minum air putih dan jangan ngemil terus ya. Yang apalagi yang berminyak gorengan dibatasi. Oke, selanjutnya